Baiklah, kita akan mulai acara kita pada saat ini, yaitu perayaan Natal Gepil Jemaat Lagaligo pada hari ini Selasa 17 Desember tahun 2022 dengan sorotan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, Lukas 2 ayat 15. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta, yang kami hormati para penatua, diaken, tamu undangan yang kami kasihi, sidang masyarakat Natal yang bersuka cita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih-Nya begitu besar akan kita, sehingga tahun ini kita dapat lagi bersuka cita merayakan Natal secara bersama. Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang kekasih, kita akan mengikuti beberapa acara pada saat ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan ketua panitia, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ibadah, yang kelima penyerahan bingkisan Natal, yang keenam doa syukur, ketujuh door prize, dan kedelapan istirahat. Baiklah, kita akan mendengarkan ini akan disampaikan oleh Bapak Diaken Tor. Shalom, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya selaku Ketua Panitia Natal tahun 2024 ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu Majelis dari dominasi gereja yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu tamu undangan, dan rekan-rekan jemaat sekalian. Yang pertama-tama saya selaku Ketua Panitia Natal ingin menyampaikan bahwa kegiatan Natal pada saat ini, berlangsungnya kegiatan Natal ini didukung atas partisipasi dari seluruh anggota jemaat. Saya mewakili dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan-dukungannya, yang dimana seluruh anggota jemaat telah mengambil bagian dalam dukungan dana, tenaga, dan segala semua bagian-bagian daripada kegiatan-kegiatan Natal pada saat ini. Adapun sumber dana yang dikumpulkan pada saat kegiatan Natal ini itu pertama dari kotak yang dikumpulkan pada setiap hari Minggu berapa bulan terakhir ini, kemudian dari partisipasi anggota jemaat, kemudian dukungan dari kas jemaat. Puji Tuhan, segala sesuatu, segala kebutuhan untuk kegiatan Natal ini semuanya tercukupi. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang mengambil bahagian, seksi-seksi dari seksi dekorasi, seksi konsumsi, tim musik, terus audio video. Terima kasih atas dukungannya semua. Berapa hari yang lalu, mulai dari kegiatan Natal PW semuanya sudah bekerja, tim dekorasi sudah bekerja. Terima kasih atas waktu tenaganya yang telah diberikan. Adapun hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi tamu undangan, mewakili seluruh panitia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin cukup seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, akhir kata, selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru
1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian tadi laporan dari Ketua Panitia Natal, diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pertama dari Majelis Pekerja Jemaat Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Lagaligo, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Penatua Insinyur Antonius Dengan MSI. Kepada Bapak dengan penuh kasih disilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Majelis Gereja untuk menyampaikan sambutan pada sore hari ini. Yang kami hormati dan sama-sama kita kasihi dalam Tuhan, para hamba Tuhan yang hadir, Ibu Pendeta Yul, Ibu Pendeta Mary, Bapak Pendeta Paruru, yang kami hormati rekan-rekan Majelis Gereja, Penatua dan Siamas, yang kami hormati para pengurus intragerejawi, yang kami hormati segenap orang-orang tua kami, seluruh anggota jemaat yang hadir, dan secara khusus yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Dalam suasana Natal pada sore hari ini, izinkan kami mewakili teman-teman Majelis Gereja untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perayaan Natal di tahun 2024 ini. Yang pertama, kami Majelis Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus intragerejawi yang sudah melaksanakan perayaan-perayaan Natal seperti PW dan sekolah minggu, dan hari ini jemaat. Kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi akan dilakukan oleh pemuda. Olehnya itu sore hari ini sekali lagi kami menyampaikan ungkapan rasa terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh pengurus intragerejawi. Yang kedua, perjalanan kita di tahun 2024 ini tidak terasa. Januari kemarin, Desember kemarin seperti baru kemarin juga. Tidak terasa perjalanan itu sehingga sore hari ini kita memasuki ibadah perayaan Natal di Jemaat Lagaligo. Tentu di dalam perjalanan 1 tahun ini banyak suka, banyak duka yang kita alami. Tapi kita percaya bahwa apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, terlebih di dalam kehidupan berjemaat, itulah yang Tuhan nyatakan. Dan puji syukur untuk Jemaat Lagaligo berjalan sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan rahmat Tuhan yang diberikan kepada kami. Kemudian pada sore hari ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah berpartisipasi membantu panitia, sehingga semua persiapan-persiapan boleh terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga khusus kepada panitia yang sudah mengatur sedemikian rupa persiapan-persiapan yang telah disiapkan, sehingga apa yang kita lihat bersama-sama pada sore hari ini adalah wujud nyata dari tanggung jawab panitia. Dan terkait dengan makna Natal pada sore hari ini, tentu oleh PGI sudah menentukan satu tema yang akan dijabarkan
oleh hamba Tuhan sebentar, Ibu Pendeta Yul. Harapan kita semua yang hadir pada sore hari ini, kiranya makna Natal sebentar akan kita ambil hikmahnya bersama-sama sebagai bekal bagi kita untuk mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami atas nama Majelis Gereja menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2024 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan memberkati kita semua. Amin dan terima kasih. Demikian sambutan dari Majelis Jemaat Lagaligo. Kepada Bapak diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya sambutan yang kedua. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kehendaknya lah sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta majelis dari Jemaat Lagaligo maupun majelis dari jemaat Gipil yang lainnya, serta para undangan yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat ini berdasarkan data yang masuk di MPK Palopo, ya kita bersyukur dari 9 jemaat yang ada di MPK Palopo semua merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Untuk itu kami atas nama MPK Palopo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang ada dalam Kasis Palopo, khususnya Jemaat Lagaligo yang malam ini telah melaksanakan ibadah Natal. Jadi atas nama majelis sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, banyak. Yang kedua, mungkin sebagai informasi saja bahwa mungkin awal tahun 2025 pada bulan Januari kita akan mengadakan rapat tahunan MPK Palopo yang keempat berlangsung di Jemaat Wara. Jadi untuk kita ketahui dan menyusul surat undangan yang kami akan berikan. Dan akhirnya kami dari MPK Palopo mengucapkan selamat menyongsong Hari Natal Desember tahun 2024 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Sekian dan terima kasih. Demikian sambutan dari pengurus MPK Palopo. Kepada Bapak diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk ibadah. Ya, saya ada pantun yang mohon dijawab. Awali hari dengan semangat. Jangan lupa sarapan pakai sambal. Mari tunduk memberi hormat. Selamat mengikuti ibadah Natal. Ibadah Natal pelayan firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yul Damayanti MS Iteol dan liturgis oleh rekan-rekan majelis. Disilahkan. Kita masuk dalam persiapan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita berkumpul lagi sebagai jemaat Tuhan di sini untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Allah yang telah mengutus anak tunggalnya bagi keselamatan kita.
dan yang oleh Roh Kudus-Nya telah membawa kasih dan damai sejahtera bagi dunia dan bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita bangkit berdiri menyambut ibadah Natal dan syukur kita kepada lewat pujian bersama dari Kidung Jemaat 119 ayat 1, 2, dan 4. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah perayaan Natal Gepil Jemaat Lagaligo pada sore hari ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus Sang Terang Dunia kiranya menerangi hati dan pikiran kita sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama kita angkat pujian Kidung Jemaat 123, Selamat datang. Nats pembimbing kita dari Yesaya 9 ayat 2a. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kembali kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dia
masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa kita benar-benar orang berdosa dan percaya bahwa Allah mengasihi kita serta memohon ampun atas kegagalan kita dalam mewujud nyatakan kasih, perdamaian, dan keadilan Allah dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa mengaku dosa kita seperti Mazmurnya yang ke-52. Mengapa engkau memenggahkan diri dalam kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya kepada kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah yang seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Mari kita nyanyikan kidung pujian Natal di hatiku. Layakkah
Mari kita mendengarkan berita anugerah. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayatnya yang 14b sampai yang ke-15. Terpujilah Yesus yang telah memberi keselamatan. Amin. Saya jemput jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan amanat hidup baru. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia takkan goyah selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Mari kita sambut dengan pujian Gita Sorga Bergema. Dari raja mulia
bahwa terang yang sesungguhnya telah lahir di dunia. Dialah Kristus Sang Putra Natal yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini. Lilin ini juga simbol bahwa kita adalah duta-duta Allah, pembawa terang dalam dunia. Kita bangkit berdiri sambil lilin dinyalakan. Kita menyanyikan pujian dalam kudus. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini ya Tuhan kami datang mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami dalam perjalanan kami, sehingga kami telah berada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, bahkan untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dan lindungi kami, naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengar
menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima doa kami dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 sebagai berikut. Sampai 20. Ya, sampai ayat yang ke-20. Ya. Dengan judul Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Amin. Shalom. Ya, tema perenungan kita pada saat ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan mungkin bagi kita yang rajin pergi ibadah Natal, pira maruk mi dengar ini khotbah ini. Tetapi bukan berarti bahwa ini menjadi sesuatu yang sudah bosan untuk kita dengarkan, karena selalu ada sukacita di balik setiap berita-berita cerita Natal yang kita dengarkan dalam setiap perayaan-perayaan yang ada. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu fenomena atau sudah menjadi bagian dari perayaan Natal kita. Saya tidak tahu di daerah lain, tetapi secara khusus di Palopo, itu kalau saya perhatikan sudah mulai sekitar 5 tahun yang lalu, dan semakin kesini semakin terasa. Itu menjadi bagian dari perayaan-perayaan Natal. Ada yang tahu apa itu kira-kira? Door prize. Jadi door prize itu sekarang sudah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Kalau dulu itu zaman kita dulu waktu masih kecil-kecil ya, yang kita yang sudah dewasa, kemana Natal pizza toh,
ya tata basule depari, pawa sola donat. Sama biasa itu apa yang roti kukus yang dibungkus dengan kertas yang melengket. Nah itu dulu zamannya kita masih kecil. Semakin kesini akhirnya mulai di nasi kotak. Setelah itu ada lagi tambahannya sekarang yaitu door prize. Artinya bahwa kehidupan kita umat percaya, persekutuan kita itu diberkati oleh Tuhan. Baik secara kualitas, kuantitas dan juga dalam hal materi. Dulu kita hanya bisa berbagi sukacita lewat kue-kue. Lalu Tuhan memberkati persekutuan kita, gedung gereja boleh dibangun, kemudian dalam setiap perayaan kita boleh makan bersama. Lalu sekarang mulai bertambah ada door prize. Nah, menarik untuk saya, door prize ini itu menjadi sesuatu yang banyak dinantikan oleh peserta perayaan Natal. Bukan karena hadiahnya, karena sebenarnya hadiah door prize itu kalau kita beli sendiri pun bisa. Tetapi ada satu sukacita tersendiri ketika nomor kita itu naik. Artinya bahwa di antara semua yang hadir ternyata nomor kita itu bisa naik. Dan saya orang yang paling jarang sekali keluar namaku itu kalau ada door prize. Untung sekarang sudah banyak nih jemaat-jemaat ada bingkisan Natal untuk pendeta. Jadi dan saya mau kubasule. Atau biasa kalau tidak ada, panitia langsung ambilkan untuk pendeta karena nomornya tidak keluar. Ini adalah sesuatu yang menarik. Walaupun kita tahu hadiahnya kecil, tetapi kalau nomor kita disebutkan itu kita bersukacita. Mengapa? Karena di antara semua yang hadir ternyata kita yang terpilih. Poinnya ada di situ. Di antara semua yang hadir ternyata kita bisa keluar nama kita. Kita terpilih dan itulah yang menjadi sukacita. Dan semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Di antara miliaran manusia, kita ini terhitung dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah dan harusnya ini menjadi sebuah berita sukacita dalam kehidupan kita. Bahwa kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan lewat putranya Yesus Kristus. Nah, berita sukacita Natal dan kegembiraan Natal juga pertama kali dirasakan oleh para gembala-gembala. Di mana para gembala-gembala, kelompok orang yang tidak dianggap dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi mereka menjadi penerima pertama dari berita kelahiran Yesus Kristus. Dalam narasi bacaan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, kita boleh melihat bagaimana kondisi para gembala yang saat itu sedang ada di padang Efrata. Saya tidak lagi berfokus pada poin bagaimana perjumpaan gembala dengan malaikat, tetapi lebih berfokus pada poin yang ke-15 atau ayat 15, bagaimana respon. Jadi tidak lagi pada reaksi para gembala ketika berjumpa dengan malaikat, tetapi lebih kepada respon setelah berjumpa dengan malaikat. Bagaimana respon mereka ketika para bala tentara sorgawi dan malaikat itu meninggalkan mereka. Di sini kita bisa melihat di dalam 15 bagian B. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Tentunya kalau kita membayangkan situasi saat itu, tidak serta-merta kalimat ini muncul. Mungkin saat itu terjadi percakapan di antara para gembala. Mereka tentu bercerita dan bertanya satu dengan yang lainnya, apa itu tadi? Apa itu tadi? Lalu beritanya bagaimana? Dan mungkin juga ada yang mempertanyakan, oh, Mesias telah lahir di kota Daud. Lalu kita bisa melihat kembali ke ayatnya yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mungkin ada yang mempertanyakan, kalau memang dia adalah Mesias, Kristus Tuhan, mengapa harus lahir di sebuah kandang? Kenapa harus dibungkus kain lampin dan terbaring dalam palungan? Mungkin ada yang mempertanyakan itu. Hai teh natongan teh, masa Yesus Kristus juru selamat harus lahir di tempat yang begitu hina?
Ada tentu percakapan. Namun yang menarik, perbedaan pendapat mereka, respon mereka terhadap apa yang baru saja mereka saksikan dan mereka dengar, itu seketika diruntuhkan dalam sebuah kesepakatan bersama. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Di sini kalau kita melihat bagian bacaan firman Tuhan, ada kata melihat. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi sebenarnya apa yang mau dikonfirmasi oleh malaikat ini? Apakah sesuatu yang mereka dengar, apa yang mereka dengar di ayat yang ke-11? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ataukah yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah penampakan malaikat, penampakan bala tentara sorgawi. Yang mana mereka mau konfirmasi? Sesuatu yang didengarkah atau sesuatu yang dilihatkah? Tetapi kalau kita membaca kelanjutan dari ayat ini, melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang diberitahukan artinya bahwa sesuatu yang mereka dengar. Jadi yang mereka akan konfirmasi itu adalah sesuatu yang mereka lihat dan sesuatu yang mereka dengar. Karena itu di dalam bahasa Yunani kata melihat digunakan kata aido, yang bukan hanya berarti melihat tetapi mengetahui, memperhatikan. Sehingga di sini kita bisa melihat mereka mau pergi ke Bethlehem untuk melihat, membuktikan apa yang sudah mereka dengar dari malaikat dan mereka saksikan dari penampakan bala tentara sorgawi yang memuji Allah. Dan di dalam ayatnya yang ke-16, di situ sudah tidak ada lagi percakapan ataupun perdebatan kapan kita pergi. Karena lanjut di dalam ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka cepat-cepat berangkat. Tidak ada lagi perdebatan. Mereka sudah sepaham, mereka sudah sepakat, ayo kita pergi ke Bethlehem. Dan mereka cepat-cepat berangkat. Mereka menuju ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Roti adalah makanan pokok orang Israel saat itu. Artinya bahwa roti adalah kehidupan. Jadi mereka pergi ke Bethlehem, ke rumah kehidupan. Karena di sana ada bayi Kristus. Dialah sumber kehidupan kita. Dan kita bisa menyaksikan, mereka sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat. Sudah tidak ada lagi ketersinggungan satu dengan yang lainnya karena perbedaan pendapat itu. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat mereka meragukan satu dengan yang lainnya. Tapi mereka sudah sehati, mereka sudah sepikir, dan mereka berjalan bersama dengan cepat-cepat untuk menuju ke Bethlehem. Karena Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang akan kita tuju, tapi di antara kelompok itu masih ada yang setengah-setengah, ragu untuk menuju ke sana, tentu tidak akan jalan cepat-cepat. Ada yang lambat-lambat, tidak antusias. Tetapi di sini dikatakan cepat-cepat, artinya mereka sudah sepaham. Mereka sudah sepaham dengan satu berita, ingin memastikan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Dan betul, sesampainya mereka di sana, mereka melihat apa yang dikatakan oleh gembala malaikat itu, dan mereka saksikan semuanya sesuai. Dan berita yang mereka bawa itu membawa sukacita bagi Maria dan orang-orang yang ada di dalam kandang itu. Dan bagian terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Lantas apa pesan firman Tuhan pada malam hari ini? Bagaimana kita memaknai kata marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Dalam persekutuan kita, kita harusnya seperti para penggembala. Sekalipun di dalam jemaat kita, di dalam persekutuan kita masing-masing, akan ada perbedaan pendapat, akan ada mungkin ketegangan-ketegangan karena perbedaan pendapat itu. Tetapi berita dari para gembala ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, bahwa ketika kita ingin ke rumah Tuhan, ketika kita ingin menyembah Tuhan, maka bukan lagi kita berfokus pada perbedaan pendapat di antara kita, tetapi kita berfokus pada siapa yang akan kita tuju. Ketika kita memfokuskan diri kita pada pelayanan ini
adalah untuk Tuhan, maka segala perbedaan pendapat itu tentu akan menemukan titik temunya. Sehingga kita akan sama-sama sehati sepemikiran di dalam melayani Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, dalam setiap program-program pelayanan di jemaat kita masing-masing. Dan dalam kehidupan pribadi kita, bagaimana kita mengaminkan tema Natal tahun ini. Bagaimana ajakan dari para gembala ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini adalah ajakan untuk mari sekarang kita pergi kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Karena di tengah persoalan kehidupan kita masing-masing, tentu kita sadari terkadang kita menomorduakan Tuhan. Ketika persoalan begitu pelik, kita sudah berdoa tak kunjung juga ada jawaban, terkadang kita berputus asa. Tetapi firman Tuhan saat ini, sekalipun engkau belum tahu di Bethlehem itu akan ada apa, tetapi berjalanlah ke sana. Jumpailah Tuhanmu di sana, sembahlah Dia di sana, maka seperti para gembala, kita akan kembali dengan bersukacita. Para gembala sekembalinya dari Bethlehem, mereka tetap menjadi gembala. Mereka tetap menjadi orang-orang yang harus mencari nafkah dengan cara tinggal di padang rumput. Disitulah sumber mata pencarian mereka. Perekonomian mereka tidak berubah saat itu juga ketika mereka pulang dari Bethlehem. Artinya bahwa ketika kita datang untuk melayani Tuhan, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan berarti bahwa persoalan kita akan selesai, bukan berarti bahwa kita langsung menjadi orang yang penuh dengan berkat-berkat materi, tapi satu hal yang pasti yang akan kita dapatkan sekalipun kondisi kehidupan kita tidak berubah saat itu juga, tapi ada satu hal yang kita akan dapatkan ketika kita pergi ke rumah Tuhan, ketika kita pergi kepada sang kehidupan itu, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan memuji Allah dan memuliakan Allah. Ketika kita orang yang memuji dan memuliakan Allah, artinya kita adalah orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan ketenangan, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan menjadi pengingat bagi kita semua di dalam menjalani hidup ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi menjumpai sang bayi Kristus yang telah lahir untuk menyelamatkan kita. Marilah sekarang kita datang kepada sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Yakin dan percayalah, ketika engkau pergi menjumpai Yesus Kristus sang sumber kehidupan itu, hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Diberkati kita dengan firman Tuhan. Amin. Malam ini kita bersyukur dapat merayakan Natal dalam keadaan yang baik dan aman. Dalam sukacita ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dari PKJ 72 ayat 1 sampai dengan 4, siapa gerangan Sang Raja. Somebody
Dipersilakan secara berturut-turut pujian Natal pertama dari paduan suara Gepil Jemaat Lagaligo, kemudian vokal grup dari PW Gepil Jemaat Lagaligo, dan yang ketiga vokal grup Pondok Bambu. Dipersilakan dengan penuh kasih. Yang keempat, vokal grup dari Pemuda Gepil Jemaat Lagaligo. Yesus
Segala bersyukur hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah yang berkata di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama di rumah Tuhan di sini, datang memuji dan mengagungkan bersama nama Tuhan dalam ibadah perayaan Natal Jemaat Lagaligo. Kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengenang kembali peristiwa 1000 tahun yang lalu saat Engkau datang melawat umat-Mu lewat kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih karena kami di antara miliaran manusia, kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan, diperkenankan mendengarkan, melihat dan menerima berita sukacita Kristus telah lahir. Ya Bapa di sorga, kami akan terus dimampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memaknai setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, Tuhan yang akan sempurna dalam hati pemikiran masing-masing kami, sehingga ya Bapa di sorga, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih pada malam hari ini kami Gepil Jemaat Lagaligo boleh merasakan sukacita lewat kehadiran saudara-saudara kami yang boleh ikut datang merayakan Natal bersama dengan kami saat ini. Mereka boleh hadir membawa berita Lagaligo lewat kehadiran mereka dan juga lewat persembahan-persembahan pujian. Biarlah ya Bapa di sorga, sukacita yang boleh dibawa oleh saudara-saudara kami ini akan tertinggal di dalam kehidupan persekutuan kami di tempat ini dan di dalam kehidupan kami bersama-sama di dalam melayani Tuhan di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat secara khusus di Kota Palopo. Kami akan terus dimampukan untuk bersama-sama melayani Tuhan lewat kehidupan berjemaat kami masing-masing. Terima kasih juga ya Bapa di sorga, kalau pada malam hari ini kami juga dimungkinkan untuk datang menyatakan ungkapan syukur kami, baik itu lewat kotak ulang tahun maupun pundi. Biarlah ungkapan syukur kami ini menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan hadirat Tuhan, memberkati majelis gereja dan panitia yang akan mengelolanya boleh dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, serta berkat Tuhan yang masih ada pada masing-masing kami, mampukan kami pergunakan dengan baik untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anggota keluarga kami yang ada di tanah rantau, baik mereka yang berencana untuk pulang merayakan Natal dan Tahun Baru maupun mereka yang tidak memiliki waktu untuk pulang kampung. Biarlah Tuhan menjaga keselamatan dan kesehatan mereka di tanah rantau sehingga mereka selalu ada dalam lindungan kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang akan menempuh perjalanan ke Palopo, biarlah Tuhan pimpin dan sertai, boleh tiba di Palopo dengan selamat dan boleh menikmati momen Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga masing-masing. Terlebih Tuhan boleh dimungkinkan bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang akan terus memberkati kehidupan kami, Engkau yang akan terus melawat kehidupan keluarga kami masing-masing di tengah pergumulan-pergumulan hidup kami ya Allah. Biarlah kami akan terus memandang kepada Tuhan, terus datang kepada sumber kehidupan kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera akan terus mewarnai perjalanan hidup kami, sekalipun kami masih harus berjalan di tengah-tengah badai-badai kehidupan. Terima kasih untuk setiap kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima lewat setiap usaha kerja kami. Biarlah Tuhan akan terus memberkati setiap usaha kerja kami, sehingga berkat-Mu akan terus nyata. Terlebih Tuhan, di dalam masa-masa sekarang ini, Natal dan Tahun Baru, ada begitu banyak kebutuhan kami di keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan membantu untuk mencukupkannya. Terima kasih karena pertolongan Tuhan lewat panitia perayaan Hari Besar Gerejawi dan juga syukur di tengah jemaat Tuhan di Gepil Lagaligo. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka telah memberikan diri mereka, waktu mereka, tenaga, pikiran mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah perayaan Natal pada malam hari ini boleh terlaksana. Biarlah Tuhan akan terus memberkati panitia di dalam
melakukan tugas tanggung jawab pelayanan lagi ke depan, sehingga semua jerih lelah mereka akan berganti sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan akan terus memberkati persekutuan kami di Gepil Jemaat Lagaligo. Di tengah semua rencana-rencana program pelayanan yang ada, biarlah kami akan selalu sehati sepikir, sehingga kami akan terus bersama-sama dengan penuh sukacita datang untuk menyembah dan melayani Engkau, Sang Putra Natal, Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih yang boleh mengambil bahagian pada malam hari ini, baik persembahan-persembahan pujian, pemain musik, kantoria, operator LCD, operator sound system, multimedia, dan juga koster. Semua yang boleh mengambil bahagian pada malam hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan, yang datang menaikkan syukur dan syafaat kami, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah firman-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian sebelum menerima berkat dari Tuhan dari Kidung Jemaat 101 bait pertama, ketiga, dan baitnya yang kelima. Mari bersama kita angkat pujian, sambil kita bersalaman.